Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali berjumpa di channel Salami TV, masih dalam program kisah-kisah inspiratif. Semoga kisah yang akan kami sampaikan nanti membawa manfaat, menginspirasi kita, dan memotivasi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Salami rahimakumullah, kisah kali ini adalah tentang salah satu di antara sahabat Rasulullah yang istimewa, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi Maktum adalah sahabat yang istimewa. Sahabat ini memiliki keterbatasan fisik. Sahabat ini tidak bisa melihat. Namun keterbatasan fisik tersebut tidak menghalanginya untuk bersemangat dalam menghadiri majelis-majelis taklim Rasulullah. Juga tidak menghalanginya untuk tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Rasulullah sedang menjelaskan kepada para sahabat yang pada waktu itu di majelis tersebut hadir pula Ummi Maktum. Waktu itu Rasul sedang menjelaskan tentang kewajiban orang yang mendengar adzan berkumandang agar ia bersegera untuk menuju ke masjid mengikuti sholat berjamaah. Pada waktu itu sahabat Ummi Maktum memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya ini tidak bisa melihat ya Rasul. Apakah saya juga berkewajiban untuk ke masjid begitu mendengar adzan berkumandang? Rasul pun menjawab, apakah engkau mendengar adzan berkumandang, wahai Ummi Maktum? Ya Rasulullah, saya mendengar. Kalau begitu, engkau juga tetap berkewajiban untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Maka dengan penuh semangat, Abdullah bin Ummi Maktum ini pun selalu berjalan ke masjid, bergegas ke masjid setiap kali mendengar adzan berkumandang. Diceritakan bahwa pada suatu ketika, pada waktu itu adalah pada waktu subuh, mendengar adzan berkumandang di waktu subuh yang dikumandangkan oleh Bilal, maka Abdullah bin Ummi Maktum ini pun bergegas untuk berangkat ke masjid. Namun karena kondisi fisiknya yang tidak bisa melihat, maka Ummi Maktum ini pun berangkat ke masjid dengan susah payah. Kemudian dikisahkan di situ bahwa di tengah perjalanan Abdullah bin Ummi Maktum ini tersandung kakinya sehingga kakinya berdarah. Namun sekalipun kakinya berdarah, Ummi Maktum tetap melanjutkan perjalanannya ke masjid hingga akhirnya berhasil sampai di masjid dan sholat berjamaah di masjid. Pada hari berikutnya, ketika Ummi Maktum ini berangkat ke masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda yang memegang kedua tangannya, kemudian menuntunnya menuju ke masjid. Sahabat Ummi Maktum ini tidak mengetahui siapakah pemuda tersebut. Dan peristiwa Ummi Maktum ini dituntun untuk ke masjid terjadi berulang kali selama beberapa hari. Hingga akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum ini pun bertanya kepada pemuda yang selalu menuntunnya ke masjid itu. Wahai pemuda, siapakah Anda gerangan? Anda baik sekali. Anda selalu menuntunku ke masjid sehingga aku menjadi mudah untuk sampai ke masjid. Siapakah Anda? Bolehkah aku mengenal nama Anda? Barangkali aku bisa mendoakan Anda nanti di masjid. Tanpa disangka,
tiba-tiba pemuda tersebut menjawab dengan jawaban yang sangat mengagetkan. Pemuda itu pun berkata, "Tidak usah engkau tahu siapa aku. Tidak usah engkau tahu siapa namaku." Maka Umi Maktum menjadi kaget. Bagaimana mungkin dia bertanya baik-baik lalu dijawab seperti itu? Maka kata Umi Maktum, "Kalau demikian, Anda tidak usah lagi menuntun saya. Saya bermaksud baik ingin mengenal Anda. Saya bermaksud baik ingin mendoakan Anda. Tapi kalau Anda tidak berkenan, tidak apa-apa. Anda tidak usah lagi menuntun saya." Akhirnya pemuda ini pun berkata, "Wahai Umi Maktum, ketahuilah, aku adalah iblis." Tersentak Umi Maktum. "Bagaimana mungkin engkau iblis? Bagaimana mungkin engkau menuntun aku ke masjid? Semestinya engkau menghalangi aku agar tidak sampai ke masjid." Maka pemuda ini yang ternyata adalah iblis pun berkata, "Wahai Umi Maktum, ingatlah pada suatu pagi menjelang subuh, ketika engkau berjalan ke masjid, engkau tersandung batu dan kakimu berdarah. Pada waktu itu aku menyaksikan sendiri bahwa Allah menghapuskan separuh dosa-dosamu karena tiap langkah kakimu ke masjid dan lebih-lebih karena engkau tersandung batu tersebut. Maka aku menuntunmu ke masjid karena aku takut kalau nanti engkau tersandung lagi, maka dosa-dosamu yang separuh lagi akan dihapuskan semuanya. Maka akan sia-sialah apa yang aku lakukan bersama dengan teman-temanku. Maka aku tuntun engkau agar dosa-dosamu tidak dimaafkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat Salami rahimakumullah, sungguh luar biasa. Peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi. Sahabat Umi Maktum yang setiap saat berangkat ke masjid tersandung kakinya, karena tersandung itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Mari kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasul bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Kurang lebih artinya demikian. Man tatahharu, barang siapa bersuci, fi baitihi, di rumahnya, thumma masya, kemudian ia berjalan, ila baitin min buyutillah, menuju rumah Allah, menuju masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanat khotwatahu, maka langkah-langkahnya tersebut, ihdahuma, salah satunya, tahutu khotiatan, bisa menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Wal ukhra, sementara langkah-langkah yang lain, tarfa'u darajatan, bisa mengangkat derajat. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Abdullah bin Umi Maktum telah membuktikannya. Bahkan iblis laknatullah sendirilah yang bersaksi bahwa Abdullah bin Umi Maktum benar-benar diampuni separuh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu semangatnya untuk setiap saat, setiap kali mendengar adzan bersegera menuju ke masjid. Mudah-mudahan kita makin bersemangat untuk datang ke masjid, mengikuti sholat berjamaah dan lain sebagainya. Mari kita tiru sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini. Demikian kisah inspiratif kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali
pada kisah-kisah inspiratif yang lain. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.